Dengan adanya orang-orang Batak pulang ke kampung, ini bisa menambah daripada perekonomian Samosir. Baik. Untuk kita tempat lain itu, kalau ada pun yang baik, kita bawa ke sini. Iya. Jangan ditinggalkan ini tempat. Tapi uangnya dibelanjakan di Samosir. Dibelanjakan di Samosir. Investasikan di Samosir. Baik. Selamat sore, saya Fernando Stanggang Grimbita TV. Hari ini kita ada di acara peresmian Tugu Monumen Sagala Raja di Desa Ginolat, Kecamatan Cianjur Mula, Kabupaten Samosir. Barusan saja telah hadir tokoh masyarakat Samosir, yaitu Bapak Ober Gultum, yang melakukan kunjungan dalam kegiatan marga-marga yang menghadirkan ribuan orang peparan Raja Sagala Raja datang ke tempat ini dari mulai tanggal 7, 8, dan 9. Dan ini merupakan sebuah hal yang menarik bagi wisata Samosir. Kita akan tanya kepada Pak Ober Gultum bagaimana fenomena banyaknya marga-marga yang datang ke Samosir untuk melakukan kegiatan dari mulai Marsumbu Sihol, peresmian Tugu, dan lainnya. Baik, jadi kalau sejak Batak itu ada, sudah hampir 20 keturunan lebih ya, mungkin 27. Sejak Batak ada itu selalu membawa yang namanya kearifan ataupun namanya karakter daripada orang Batak yang dinamanya budaya Batak. Nah, ini luar biasa. Kekuatan ini sangat perlu digalakkan karena tentu ini menjadi modal terhadap bagaimana sebenarnya Samosir yang terbangun dengan kekuatan daripada perkumpulan Batak, budaya Batak. Kalau kita lihat bahwa budaya Batak yang dikatakan Manat Mardonga Tubu, Soba Marhuda-huda, Manak Elek Marburu, itu kan suatu modal besar yang kita pakai sekarang di tingkat sampai kepada modernisasi pun itu tetap bisa terpakai. Contoh, kalau kita sekarang di perkantoran juga kita pakai yang namanya, kita agungkan lah, kita hargai banget itu namanya atasan. Kemudian sesama daripada sebaya itu kita sangat hati-hati dan selalu yang mengatakan berkoordinasi dengan baik, dan kebawahan kita ayong media. Nah, oleh karena itu dalam titik awal peradaban Batak di mana Samosir itu menjadi dasar daripada peradaban itu, kedatangan daripada marga-marga yang kembali ke daerah Batak untuk membuat suatu perubahan, di mana ada yang membuat satu persatuan berupa daripada tugu, bahkan pengembangan untuk daripada pariwisata, khususnya untuk menggalakkan UMKM dari beberapa daripada produk endemik pertanian yang dijadikan menjadi UMKM seperti yang ini, Ito saya ini, Namburu saya ini sekarang dia menjual produk-produk Batak yang katakanlah mulai dari teh, kopi, kemudian juga tuak yang sangat bagus, sehingga digalakkanlah dengan adanya orang-orang Batak pulang ke kampung, ini bisa menambah daripada perekonomian Samosir. Baik, Pak Ober Gultum, Bapak melihat bagaimana cara kita orang Samosir ini, terutama pelaku wisata, pelaku UMKM, untuk bisa memanfaatkan kunjungan wisatawan ini sehingga bisa lebih maksimal dalam belanja di Samosir, sehingga bisa meninggalkan uang di Samosir, ini meningkatkan PAD tentunya kepada para pelaku UMKM dan wisata.
Yang pertama memang produknya kita buat lebih berkemas ya, dikemas, kemudian kita layani dengan ramah. Jadi sebagaimana seorang tempat wisatawan yang namanya orang-orang yang datang ke sini itu adalah raja, kita hormati dan kita layani dengan baik, sehingga dengan demikian mereka itu sangat puas. Dan oleh karena itu bersih kita buat, kemudian pakai pakaian seperti ini ya, ini rapi gitu ya, budaya Batak ditampilkan, khususnya yang di acaranya si Sagala Raja ini ya, luar biasa, pakai topi, lihat bagus, kita dikasih selendang begini bagus. Dan saya merasakan hari ini begitu hangatnya ya, hubungan antara pengunjung dan marga di dalam komunitas kita seperti acara hari ini. Artinya kalaupun barang-barang atau sebuah oleh-oleh khas Samosir itu agak mahal, makan agak mahal, tapi kalau misalkan rapi bersih pasti wisatawan tidak masalah ya. Jadi seiring daripada perairan dan peradaban kita. Kalau kita lihat di Bali, orang kasih tip aja 50.000, 100.000. Karena pelayanan kita yang baik kan. Jadi masalah harga menurut saya tidak menjadi mengikat. Relatif sepanjang kita layani dengan baik. Bayangin aja, misal telur 6.000 melayani dengan baik, kok dipersoalkan? Sementara kita tip aja ada kembalinya daripada bayar teh gitu ya, atau pelayanan mereka sudah kita tinggalkan. Dan minimal 10.000. Dan di Amerika itu menjadi kewajiban. Tidak mungkin kita minum ataupun makan di hotel itu tanpa dikasih tip. Tapi itu karena puas pelayanan kita. Nah, jadi menurut saya masalah harga itu tidak terlalu masalah sepanjang orang yang dilayani itu puas. Yang penting pelayanan yang lebih baik. Baik. Untuk khusus Sagala Raja hari ini, ribuan orang datang ke sini. Bagaimana Pak Obergultum melihat prospek ini ke depannya, terutama daripada Monumen Tugu Sagala Raja yang ke depannya akan diproyeksikan menjadi tempat wisata? Jadi pertama memang persatuan kesatuan yang digotong royong ini, kalau menurut saya kehadiran ini karena gotong royong daripada seluruh peserta ataupun ada komunitas itu dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, ada semacam bahwa sponsor sih penting ya, tapi jangan menjadi sponsor yang utama. Tapi bagaimana melibatkan mereka. Yang kedua, mengenai tempat ini yang luar biasa ya, ini tidak boleh dibiarkan, harus ada istilah itu daripada pasca bangunan yang dinamakan pemeliharaan dan pengembangan. Kalau ini digalakkan, ini menjadi objek wisata yang luar biasa, karena dari situ coba kita naik trekking ke gunung ya. Ini percis ya, kalau kita lihat di Manado, di situ nanti akan dibuat trekking ke atas. Di atas itu kalau boleh dibuat bangunan gereja, bangunan daripada yang bersejarah. Olahraga trekking juga, ada juga wisata rohani ya. Dan pemerintah mesti harus menggalakkan itu. Baik, terima kasih kepada pelaku UMKM ini Ibu dari kepala desa, selama 7, 6, 7, 8, 9 bahkan ya, 3 hari acara ini. Gimana? Apakah maksimal nih keuntungan daripada pelaku UMKM yang ada di desa Ibu ini? Ya, puji syukur pada Tuhan. Ini bagian dari program pemerintah Pak, yang dipimpin oleh Bapak Bupati melalui kegiatan Ibu PKK. Jadi kami ini Pak dari PKK Desa Huta Gurgur Pak. Jadi kalau selama ini kita dengar ya Pak ya, PKK perempuan kurang kerjaan, nggak betul ya Pak ya? Di acara peresmian Tugu Monumen Sagala Raja ini, terima kasih banyak kepada pengunjung Pak. Lumayan lah Pak pendapatan kami Pak. Jadi kalau ada berapa pendapatannya? Setiap harinya? Setiap harinya rata-rata hampir 1 juta. Hampir 1 juta ya? Iya, hampir 1 juta. Kalau kali kan makanan ya. Kalau hasil-hasil kerajinan ada juga dijual? Nah itu dia Pak. Di kerajinan ini kebetulan PKK hanya bisa menampilkan ini dan ini yang kami jual. Memang kurang Pak. Mungkin karena masyarakat kurang memahami arti ulos ya Pak ya. Nah, padahal ini sebenarnya kan bahan dasarnya ulos murni. Nah sementara stola-stola yang kita lihat itu kan kain-kain seperti kain spanduk. Nah tapi kalau kita terangkan ke mereka kurang paham kali. Nah, dan jadinya mereka agak enggan gitu. Ini mau dipakai kemana? Berarti kan adat Batak kita tuh belum
belum rakyat ya Pak Iya. masih banyak karena rata-rata yang datang kemari itu memang pendatang. Iya. Dia lahir di sini. Baik. Hanya lahir di sini, dibesarkan di kota besar. Belum paham ya? Iya, Belum jadi agak sulit. Tapi kalau makanan ciri khas kita Pak, seperti lapet, nah lapet kita laris Pak. Laris. Artinya bahwa dalam 3 hari ini sangat menguntungkan bagi Iya. pelaku UMKM Samosir ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Desa. Terakhir ini Pak Ober Gultom, apa harapannya sebagai putra Samosir, apa harapannya kepada seluruh warga untuk terus melakukan kegiatan di Samosir? Baik, jadi ciri khas daripada orang Batak itu kan selalu guyup berkumpul ya, Iya. memperkuat marganya. Jadi Samosir ini adalah tempat untuk yang seperti itu, Tempat leluhurnya ya. leluhurnya. Yang kedua, sekarang fasilitas di Samosir itu udah banyak, Iya. tempat banyak. Iya. Kebetulan pemerintah juga sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seperti Iya. ini. Iya. Nah, kita sarankan kepada marga-marga, di samping daripada membuat tugu persatuan seperti ini, Iya. alangkah baiknya kalau ditumbuhkan berupa tugu Namangulu. Iya. Apakah tempat wisata atau tempat UMKM yang akan dibuat menjadi inti di dalam setiap desa itu? Bisa memberikan apa Ekonomi kerakyatan ya. Ya. Baik. Dan ini sangat didukung oleh program pemerintah sampai namanya bagaimana ya adat dan budaya itu menjadi bagian daripada ekonomi dan bagian daripada budaya. Baik, artinya Pak Ober juga bisa mengatakan bahwa kalau boleh seluruh warga lakukan kegiatan di Samosir ya. Samosir. Karena ini leluhurnya ya. Dan membentuk suatu wadah untuk yang dikatakan dalam suatu usaha itu inti. Iya. Katakanlah Marga Sagala. Iya. Diciptakan di sini misal menjual daripada apa yang menjadi tadi UMKM ulos, dilakukan sebagai pembinaan. Jadi Iya. kalau dari masyarakat, dari marga oleh masyarakat untuk masyarakat itu jauh lebih baik. Baik. Pemerintah itu menjadi berhasil. Artinya kalau di Samosir tempat leluhur, kenapa tempat lain kita untuk berkunjung ya? Iya. Baik. Baik. Untuk kita tempat lain itu kalau ada pun yang baik kita bawa ke sini. Iya. Jangan ditinggalkan ini tempat. Tapi uangnya dibelanjakan di Samosir. Belanjakan di Samosir lebih baik. Baik. Investasikan di Samosir. Baik, baik. Nah. Terima kasih Pak Ober Gultom. Oke. Terima kasih itu semua. Semoga semakin sukses kegiatan atau usaha UMKM-nya ya, dan mempunyai daya saing bagi produk-produk yang lain sehingga menghasilkan ekonomi yang baik untuk warga ya. Baik, terima kasih semuanya. Baik, demikian tadi obrolan kita bersama Pak Ober Gultom, seorang pemerhati pembangunan Samosir, dan juga para pelaku UMKM di kegiatan acara pesta peresmian Tugu Monumen Segala Raja. Dan semoga marga-marga lain melakukan hal yang lebih baik lagi, dan juga tentu yang mengundang para pelaku UMKM sehingga ekonomi kerakyatan Samosir menjadi lebih baik dan bangkit pasca COVID-19 yang lalu. Saya Fernando Stanggang, Grimbita TV. Horas. Horas.